Ibunda Aditya Hasibuan, Yeti Kurniati pada saat diwawancara TV One menangis dan juga terlihat sangat sedih pada saat meminta maaf kepada ibunda dari Ken Admiral, Elvia, untuk memaafkan anaknya dan meminta damai. Tetapi dengan tegas, ibunda Ken Admiral nggak mau menghentikan proses hukum dan dikatakan bahwa ibu, kami secara hati nurani, secara akhirat dan dunia katanya kami sudah memaafkan apa yang telah dilakukan Aditya ke Ken, tetapi mohon biarlah ya kasus hukum ini terus berjalan agar Aditya bisa belajar mempertanggungjawabkan apa yang diperbuatnya. Bagi aku pribadi juga cukup janggal ya, kenapa ya orang tua, anaknya kan sudah dewasa di atas 20 tahun, itu kan juga bukan lagi kewajiban orang tua untuk meminta maaf, karena kalau anaknya masih di bawah umur, barulah kita masuk akal. Kalau kayak kasusnya Dandi, anak pegawai pajak waktu itu teman-teman. Tetapi yang menjadi juga problematika, dan ini adalah ada indikasi kriminalisasi untuk Ken Admiral, karena diketahui yang pertama kali melaporkan ke kantor kepolisian memang benar adalah Ken Admiral. Di sini dari catatan kepolisian, dia melaporkan penganiayaan tersebut di 22 Desember 2022, tapi satu hari kemudian pihak dari Aditya Hasibuan pun sama melaporkan ke Polrestabes Medan di tanggal 23 Desember. Artinya kasus ini tuh saling lapor. Tetapi kenapa kok bisa kasusnya saling lapor? Karena jelas-jelas kalau kita lihat dari barang bukti ya, yaitu adalah video yang viral di mana Adit ini menghajar Ken, bahkan meludahinya, menghajar babak belur, sampai kalau kalian lihat itu darah itu kan berceceran di mana-mana. Kalian bisa cek di Instagramku untuk lihat video seperti apa. Itu kan jelas-jelas bahwa dia adalah si orang yang melakukan penganiayaan tersebut. Nah, kemudian ada salah satu kata yang menurut aku wajar sih, namanya juga seorang ibu ya. Ibunda dari Aditya ini bilang bahwa sebenarnya kenapa suami saya itu tidak melerai, karena sebenarnya itu adalah duel antara Ken dan juga Aditya. Jadi bapaknya dan kakaknya cuma nonton doang, biarin pas udah kelar, itu masalahnya selesai. Dan dikatakan bahwa pada saat mereka selesai berduel, kan akhirnya mereka dipanggil semuanya ke dalam rumah, dikasih makan lah sikit-sikit, katanya seperti itu, bahkan dikasih uang juga untuk berobat. Tetapi kan kita yang melihatnya secara langsung, namanya kata-kata, itu kan lidah tidak bertulang. Orang bisa aja memberikan excuse A, B, C, dan D. Tapi jelas-jelas video yang beredar, yang video ini dikatakan dari ibunda Ken Admiral Elvi bahwa dia ini mendapatkan video yang berisi kekerasan tersebut itu kan satu hari sebelum Lebaran, artinya bulan ini teman-teman, setelah beberapa bulan. Nah, videonya tersebut kalau aku lihat kan memang video yang merekamnya itu sumbernya berasal dari rumahnya Aditya. Artinya ada orang dari dalam sendiri yang merekamnya. Oke, itu bisa dapat dipastikan dari angle merekamnya dari video yang beredar. Tetapi yang menjadi pertanyaan berikutnya adalah siapakah yang menyebarkannya, siapakah yang mengirimkan ke ibunda Ken Admiral, karena dia mengatakan satu hari sebelum Lebaran itu dia mendapatkan flash disk yang berisi video tersebut. Tetapi dia mengatakan bahwa kalau yang menguploadnya saya nggak tahu siapa itu. Tapi ya seperti kalian tahulah di Indonesia kan kalau tidak viral tidak akan ditindaklanjuti oleh kepolisian ataupun juga pihak terkait. Tetapi dari ibunda Ken Admiral juga pasti dia tidak akan mau membongkar. Sepertinya mungkin dia sudah tahu siapakah itu. Dan aku yakin sekali yang membocorkan ini adalah orang-orang yang berada di lingkungan dari keluarga Aditya Hasibuan sendiri. Ada pro dan kontra di luar sana. Ada beberapa teman-teman yang bilang, Anjas kamu sudah baca belum sih chat lengkapnya antara Aditya dan Ken ini mengenai motif teman-teman. Ada banyak yang bilang kalau dari kepolisian sudah mengatakan motifnya ini adalah gara-gara perempuan ya. Jadi Ken ini dicemburui oleh Aditya karena beberapa kali chat ada kata-kata yang tidak pantas gitu dengan kekasihnya. Dan Ken juga adalah mahasiswa yang kuliahnya di Inggris. Itu menjadi salah satu excuse atau alasan dari kepolisian setempat kenapa kasusnya itu dilaporkannya di tanggal 22 Desember 2022, baru di bulan April 2023 si Aditya ditetapkan sebagai tersangka. Alasannya karena dia lagi kuliah di luar negeri dan sulit bertemu. Apakah ini masuk akal atau enggak? Bagi aku sih cukup tidak masuk akal. Alasannya apa? Banyak kok kasus-kasus di luar sana yang tidak membutuhkan kehadiran dari yang melaporkannya, prosesnya bisa berjalan. Misalnya kayak apa? Ya kalian tahu lah ya, banyaklah kasus lah yang nggak perlu aku sebutkan satu persatu. Nah kemudian juga
Dikatakan begini, Ibunda Ken Admiral, kalau Ibunda Aditya bilang bahwa ini adalah duel antara kedua individu tersebut, nggak mungkin deh secara logika. Mana mungkin anak 20-an tahun, bahkan orang yang sudah dewasa aja, mendatangi rumah seorang polisi, ngajak duel anaknya. Masuk akal nggak sih? Jangankan bapaknya yang sebagai anggota pejabat polisi di Medan. Orang tua biasa aja kalau ada orang lagi marah, berantem, ngedatengin untuk ngajak duel tuh nggak mungkin biasanya ya. Kalau orang tuh mau ngajak duel, yaudah kita janjian nih, kita kemana nih? Mungkin di lapangan atau di mana kita mau duel, fine. Itu adalah kejanggalan pertama. Seperti aku bilang, kalau cuma mengandalkan pada kata-kata, apalagi sudah sekian bulan, ya dugaan sangat kuat akan terjadi banyak manipulasi A, B, C, dan D. Nah, secara manusiawi dari Ibunda Ken Admiral bilang ya ke ibundanya dari Aditya Hasibuan, Ibu lihatlah video itu. Di video tersebut ada bapaknya Aditya, ada kakaknya Aditya. Itu melihat di sana semua. Kalau beneran duel, teman-teman, kita lihat ya cabang olahraga apapun. Kalau yang namanya lawan kita itu udah kalah, udah nggak bisa bergerak, ya pasti akan dihentikan. Kan tidak seperti itu di video. Jelas-jelas si Ken itu udah terkapar, udah nggak bisa bergerak, tapi kan dihajar terus kepalanya sampai kemana-mana tuh darahnya, kemudian diludahin. Apakah itu adalah salah satu bentuk duel? Bahkan sampai sekarang, kalau luka-luka fisik, memar-memar memang sudah sembuh. Tetapi luka di mata itu masih terus terjadi dan dirasakan. Dikatakan bahwa matanya Ken itu sekarang agak sulit kalau ngelihat cahaya, itu langsung berkunang-kunang dan matanya tuh sering kedutan. Ini nggak tahu nih berapa lama akan sembuhnya. Terlepas ya, apakah memang yang benar adalah Adit atau Ken. Tapi bagi aku pribadi, apalagi juga seorang penegak hukum, anggota aparat kepolisian, masa tega sih membiarkan hal seperti ini terjadi? Apakah harus dikembalikan ke hukum rimba lagi? Nah, efek dari ini semua juga kita lihat ya. Kalau aku lihat dari AKBP Akhirudin Hasibuan, Kepala Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara ini, kan sekarang dilihat juga adalah hartanya. LKHPN-nya, laporan kekayaannya itu kan kalau untuk pejabat negara cuma sekitar 400 jutaan lah, hampir 500 juta. Bagi aku ini tidak masuk akal dengan gaya hidupnya. Maksudnya gimana? Kita lihat dia sering berfoto dengan motor gedenya. Motor gede aja udah berapa ratus juta. Masa yang dilaporkan hartanya cuma 400 jutaan aja, nggak masuk akal. Bahkan juga pada saat diselidiki dan diperiksa di kediamannya, karena itu adalah sebagai lokasi TKP, ternyata kan juga ditemukan ada gudang solar nih. Nah, kita sudah mulai ketahuan ini. Aku yakin sekali ini ada dugaan sangat kuat, indikasi adalah pencucian uang. Seperti kalian tahu lah, tipikal dari pejabat-pejabat negara pada saat mereka mempunyai aset atau tabungan, mereka akan mengatasnamakan mungkin anaknya, mungkin istrinya, atau adiknya dan sebagainya. Itu adalah tipikal untuk menyembunyikan laporan atau aset. Karena kan kalau yang dilaporkan ke LKHPN itu ya, untuk KPK, itu kan atas aset-aset yang atas nama si individu tersebut. Memang dari atas nama AKBP Akhirudin itu ya mungkin masuk akal aja, hanya 400 jutaan rupiah hartanya. Tetapi apa kabar dengan atas nama istrinya, atas nama anak-anaknya, atas nama saudaranya? Itu juga perlu dicek, teman-teman. Nah, kemudian juga dikatakan di sini bahwa siapa sih orang yang melakukan perekaman ini? Ini dugaan sangat kuat ada musuh dalam selimut. Ada sebagian orang juga menilai jangan-jangan AKBP Akhirudin ini juga punya musuh dalam selimut ini. Karena aku juga menilainya gini, teman-teman. Namanya juga dalam dunia, ya namanya juga manusia, pasti ada yang suka, ada yang nggak suka. AKBP Akhirudin ini kan punya jabatan yang cukup mentereng di Medan. Kemudian juga kok bisa ya ngerekamnya itu adalah videonya dari arah rumahnya, kemudian juga diupload. Aku yakin sekali yang mengupload itu adalah orang-orang sekitar dari keluarganya Adit sendiri. Ya, dugaannya ada dua. Pertama, apakah memang karena manusiawi, dia nggak tega ngelihat si Ken dibegitukan, bahkan dia juga terancam dikriminalisasi karena yang dilaporkan itu bukan cuma Aditya, tapi juga Ken dilaporkan oleh pihaknya Aditya. Aku juga penasaran pasalnya apa kok dia yang dilaporkan. Sekali lagi ya, terlepas motifnya yang benar adalah Aditya gitu, kejagoan dia ngebela pacarnya atau kata-kata Ken yang menyakiti Aditya, tapi kan bukan berarti seperti itu. Memang ada hal yang cukup
make sense bagi aku pribadi, karena kan si Ken Admiral ini kan yang mendatangi rumahnya AKBP Akhirudin bersama dengan 4 temannya. Artinya dari sini juga secara psikologi kita melihat mereka ini nggak ada rasa ketakutan ya. Maksudnya mereka kan datang mau minta ganti rugi. Ini Pak, anak Bapak sudah menghancurkan spion mobil saya minta ganti ruginya dong Pak. Pada saat dia berani datang ke rumahnya AKBP Akhirudin, secara logika aja, oh berarti memang dia nggak ada rasa ketakutan sama Ken Admiral. Tetapi sayangnya hal tersebut malah dijadikan hal yang tidak semena-mena. Terlepas motifnya, bisa aja Aditya adalah yang benar. Dia mungkin pernah dikata-katai sama Ken, tetapi kan bukan berarti bapaknya yang polisi ngambil senjata, kemudian menodongkan ke semua orang, biar anaknya main sampai puas, kata-kata yang beredar, kan tidak boleh juga seperti itu. Well, namanya manusia kan nggak ada yang sempurna. Dari sini aku bisa melihat bahwa apapun motifnya, apapun alasannya, bukan berarti kita boleh ya main hakim sendiri teman-teman, apalagi untuk urusan yang seperti ini. Sebenarnya kasusnya tidak akan menjadi besar kalau seandainya bapaknya Aditya, AKBP Akhirudin itu justru malah yang mendamaikan. Bukan setelah mereka ngegebukin si Ken Admiral, lantas katakannya adalah mendamaikan dengan membuat video. Kan kita juga tahu ya, AKBP Akhirudin juga memvideokan pada saat dia sedang mendamaikan perselisihan dari kedua remaja ini. Di situ dinasehati, kemudian dikasih uang, tapi ibunya Ken kan bilang, waktu anak saya tuh lagi dinasehati itu dia nggak bisa ngedengerin dengan puas karena darahnya tuh masih ngocor dari telinganya, kemudian palanya pusing. Setelah dinasehati dia langsung pergi ke rumah sakit untuk dijahit dan sebagainya. So this is something that it shouldn't be happening again gitu ya. Kenapa sih terus terjadi dan terjadi lagi? Efeknya sekarang hartanya AKBP Akhirudin sedang dicek nih sama kepolisian. Kok bisa ada kehidupan mewah seperti itu? Kita akan nantikan perkembangannya seperti apa. Sekarang yang sudah menjadi tersangka adalah Adityanya. Kalau dari AKBP Akhirudin ini aku nggak tahu. Karena baru sidang kode etik aja ya. Apakah setelah selesai sidang kode etik, kalau sudah dari jabatannya sih sudah berhentikan dari jabatannya. Tetapi status dia sebagai anggota kepolisian masih belum di PTDH-kan. Ya, itu adalah hak dari lembaga kepolisian. Kita akan nantikan kabarnya seperti apa. So, that's really sad news. Kenapa lagi dan lagi terjadi lagi, teman-teman. Terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Tinggalkan like dan juga komen. Subscribe channel YouTube ini, juga follow Instagram dan Facebook pageku Dian Jasa Semara. Sampai jumpa.